Baik, kita masih di majelis tafsir. Kita sudah sampai kepada firman Allah di surat Hud ayat ke-112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Cerita yang Allah sebutkan dalam surat Hud tentang nabi-nabi terdahulu, tentang bagaimana musibah atau hukuman yang Allah berikan kepada para pembangkang terdahulu. Dan yang selamat adalah manusia pilihan Allah dari para nabi terdahulu dan yang mengikutinya. Akan tapi harus tahu bahwasanya kita pun juga demikian di masa sekarang. Godaan-godaan tetap selalu ada. Maka yang selamat dari kita adalah yang bersama nabi dan menjadi pengikut nabi yang sesungguhnya. Dan menjadi pengikut nabi yang sesungguhnya itu hendaknya harus benar-benar diyakini, benar-benar berusaha untuk menjalankannya dengan serius. Artinya harus ada kesadaran bahwa ini adalah dengan keimannya, ini adalah dengan keimanannya bahwa ini adalah kewajiban yang harus aku lakukan dari Allah dan aku harus menjalankannya. Maka itulah kesungguhan di dalam menjadi ahli iman. Karena di sana ada orang yang mengaku bersama Nabi Muhammad pada zaman Rasulullah SAW. Akan tapi ternyata mereka tidak menjalankan itu semuanya. Hanya mereka cari aman saja. Karena merasa bahwasanya yang lagi besar adalah pengikut Nabi Muhammad, maka ikut baginda Nabi. Tapi bukan dengan hatinya. Mereka itulah yang disebut orang-orang munafik. Yang disebut orang-orang munafik. Nah, orang munafik ini mereka mengaku beriman dengan lesannya, tapi hatinya tidak. Nah, karena hatinya tidak, artinya perilakunya tidak didasarkan dengan hati. Perilakunya tidak atas dasar keimanan di dalam hati. Maka amal mereka pun tidak jelas. Maka penting sekali menata hati, menguatkan iman di dalam hati. Maka dari pancaran iman di dalam hati inilah nanti akan menggerakkan anggota tubuh untuk melaksanakan perintah-perintah yang diimani. Kemudian ini, setelah itu ini, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk fastaqim. Apakah Nabi belum istiqomah? Oh tidak. Istaqim itu artinya Nabi sudah istiqomah dan diperintah oleh Allah untuk terus beristiqomah. Jadi para ulama ahli tafsir memaknai ini bukan berarti Nabi tidak bisa istiqomah. Lalu sampai itu istaqim, beristiqomahlah engkau wahai Muhammad. Bukan, akan tapi istiqomah itu terus menerus, tidak ada hentinya. Dan sebagian lagi menjelaskan bahwasanya memang yang diajak bicara Nabi adalah untuk umatnya. Sebab syariat Nabi Muhammad adalah untuk umat. Jadi yang disuruh istiqomah adalah kita fastaqim. Lah istiqomah itu apa lah gitu loh. Istiqomah itu kan selama ini sederhananya adalah istiqomah hadir majelis rutin begitu ya. Itu kan sederhananya makna yang difahami selama ini. Tapi istiqomah itu diambil dari kata sirat al-mustaqim, lurus. Jadi jalan lurus menuju Allah. Lah orang istiqomah itu adalah meniti jalan lurus, tidak nyeleweng sana, tidak nyeleweng sini. Artinya fastaqim, maka tetaplah engkau di jalan yang selama ini engkau yakini dan di jalan kebenaran, dan laksanakan semuanya kama umirta, seperti engkau diperintahkan. Jadi istiqomah itu pada hakikatnya adalah bagaimana kita patuh dengan syariat Nabi Muhammad, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Istaqim.
Jadi terus ngikuti relnya. Sehingga menjadi sederhana hari ini kalau istiqomah itu kan rutin begitu. Karena ikut relnya, rel kebiasaannya. Tapi pada hakikatnya makna istiqomah luas, yaitu berpegang kepada syariat. Tidak menambah, tidak mengurangi. Yang tidak diizinkan ditambah, tidak ditambah. Tidak boleh dikurangi terus. Jadi istiqomah. Enggak keluar dari rel. Ngikuti jalan sampai kepada Allah. Kama umirta. Seperti yang engkau telah diperintahkan. Wahai Muhammad, istiqomahlah engkau. Seperti engkau diperintahkan istiqomah. Meniti jalan kebenaran yang sudah Allah berikan melalui wahyu. Wa man taba ma'ak. Dan begitu juga yang disuruh itu adalah bukan Nabi Muhammad. Wa man taba ma'ak. Dan orang yang kembali bersamamu. Anda, artinya ini kabar gembira bagi siapapun yang selama ini mungkin ada kekurang ajaran, ketidakbaikan dalam perilaku kita. Allah maha luas. Jadi diseru wastaqim bukan saja orang yang ahli istiqomah untuk terus istiqomah, yang selama ini dalam kebejatan pun boleh masuk rel. Akhirnya pintu dibuka oleh Allah. Wa man taba ma'ak itu adalah orang yang di luar jalur istiqomah tapi ingin dibawa, ingin masuk, boleh. Wala tatghaw, dan jangan sampai melampaui batas. Melampaui batas ini ya keluar dari istiqomah artinya. Kalau orang sudah melampaui batas, keluar dari istiqomah. Ingat, istiqomah bukan istiqomah makna sederhana yang selama ini kita pahami, yaitu rutin dalam satu model. Tidak. Istiqomah maksudnya adalah mengikuti, meniti jalan lurus tadi. Ketentuan, jalan syariatnya. Mengikuti jalan syariat, tidak melenceng, tidak keluar. Wala tatghaw, dan tidak melampaui batas. Artinya sudah, batas saya ini ya ini, saya tidak akan melampaui. Innahu bima ta'maluna basir, sungguh Allah dengan apa yang kalian lakukan itu maha mengetahui. Jadi ada penyelewengan ini yang halus sekali, sehingga langsung dinisbatkan ilmu itu kepada Allah yang Allah maha tahu. Kalau hanya urusan guru tidak tahu semuanya, karena yang dilakukan murid di mana. Nabi juga tidak tahu semuanya, kecuali yang Allah beritahu melalui wahyu. Akan tapi semua orang yang beriman agar bisa istiqamah itu harus menyadari menyadari bahasanya yang melihat adalah Allah. Kelihatannya istiqamah, Masya Allah, sholat banyak di masjid, cuman karena dilihat calon mertuanya, tetangganya, teman bisnisnya, sehingga istiqamah di rumahnya sudah enggak, karena yang melihat bukan Allah bagi dia. Tapi istiqamah yang sesungguhnya ini ada hubungannya dengan innahu bima ta'maluna basir. Allah maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Jadi orang bisa beristiqomah di rel kebenaran ini adalah kapan dia setiap saat merasa bahwasanya Allah melihatnya. Sehingga dalam dunia tasawuf ada makom yang luar biasa tinggi, namanya makom ihsan atau makom muraqabah. Jadi kalau orang sudah masuk makom muraqabah ini sudah pasti ahli istiqomah. Baik istiqomah dalam makna sederhana yang kita pahami, yaitu rutin dalam kebaikan yang tidak pernah diputus, atau istiqomah dalam makna yang luas, yaitu berada di rel kebenaran. Nah ini yang mengunci kita agar tidak keluar dari rel kebenaran adalah kesadaran bahwa innahu bima ta'maluna basir, Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Innallahu, sesungguhnya Allah bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Nggak ada yang luput dari pandangan Allah. Maka kita akan bisa istiqomah dengan sadar itu. Kemudian untuk memahamkan orang tentang istiqomah bagaimana? Wala tarkanu. Dhamirnya jadi dibanyakkan. Kalau tadi istaqim satu untuk Rasulullah, karena pasti istiqomah ada pada Nabi, dan kemudian setelah itu orang yang beserta Nabi. Tapi giliran wala tarkanu jamak, artinya apa? Yang bisa rukun, menyelenteng, miring, wala tarkanu illa ladzina dzalamu, maksudnya mingkol, miring, berbelok, bergabung dengan kezaliman, kemaksiatan, ya bukan Nabi, selain Nabi yang terjadi. Wala tarkanu, ini tuh ini rubah lagi. Pertama fastaqim, setelah itu wala tarkanu. Mestinya yang seiring wala tarkan. Jangan engkau wala tarkan, jangan engkau rokan, ya rukun ini adalah condong yang sedikit sekali. Condong miring tapi sedikit rukun.
Nanti ada lebih kuat lagi muyulah, mel. Jadi kalau wala tarkanu itu jangan kau cenderung sedikit pun. Nah itu loh, sedikit. Jangan kau cenderung sedikit pun ilal ladzina zalamu kepada orang yang berbuat zalim, yakni ahli maksiat, ahli dosa. Lah ini tidak berlaku untuk Nabi. Wala tarkanu masuk kalian semua, hei hamba-hamba Allah selain Nabi. Wala tarkanu, jangan kalian miring, keluar dari chair, miring, ngelepas sedikit pun. Sedikit saja nggak boleh kan begitu. Berarti miring banyak lebih nggak boleh. Jelas itu orang paham. Maka kalimat sedikit pun jangan. Artinya untuk mewujudkan makna istiqomah yang sesungguhnya adalah agar kita waspada, yaitu jangan sampai kita keluar dari jalur biarpun sedikit. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru. Kemudian setelah itu akan menyentuhmu api neraka. Maksudnya kalau kau keluar dari jalur kebenaran, tempatmu di neraka. Wa malakum, dan tidak adalah bagimu min dunillahi selain daripada Allah min auliya, penolong. Kalau sudah di akhirat enggak ada lagi penolong selain Allah. Di dunia penolong yang sungguhnya adalah Allah. Akan tapi Allah telah memberikan kesempatan bagi siapa untuk menolong hamba yang lainnya. Seorang raja menolong rakyat, seorang kaya menolong orang fakir, ada tolong menolong di dunia ini. Karena untuk membuahkan kebaikan nanti di akhirat. Karena ini saat bercocok tanam. Kalau di dunia maka ada pertolongan dari orang tua kita, dari saudara kita. Karena tolong menolong yang ada di dunia ini adalah bercocok tanam untuk mendapatkan pertolongan nanti di akhirat. Tapi kalau sudah di akhirat nggak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah. Memetik. Yang banyak menolong di dunia kepada kebaikan akan dapatkan pertolongan dari Allah. Tapi orang-orang yang tidak beriman tadi, lihat, tidak ada yang menolong nanti di akhirat. Sementara yang bisa memberi pertolongan hanya Allah. Raja yang dikaguminya pun ternyata juga lepas tangan. Lepas tangan, nggak mau tahu. Semua orang yang disanjung dimuliakan lepas tangan. Bahkan mereka juga capek mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Mereka juga sibuk sendiri, apalagi nolong yang lainnya. Hanya Allah lah yang memberikan pertolongan. Thumma la tungsorun. Sehingga jika engkau tidak istiqomah, nyelenteng dari jalan kebenaran, lalu cenderung kepada orang berbuat zalim, bergabung, berkumpul, lah inilah itu sudah munafik. Sebab kaidahnya ahli iman gak akan mau bergabung, berkumpul, bekerja sama dengan orang yang munafik, orang yang tidak beriman. Selagi ada kecenderungan di sana, naudzubillah, kemunafikan yang ada di dalam hati seorang hamba bergabung dengan orang musuh Islam, maka mau tidak mau dia akan ikut program musuh Islam tanpa mereka sadari. Bermacam-macam program, sehingga merendahkan Islam, mencaci Islam, mengkritisi Islam, yang memusuhi pemikiran Islam. Lah ini muncul. Mereka ini orang muslim bergabung dengan orang-orang munafik, bergaul dengan orang munafik. Zalamu, mereka akan mendapatkan siksa api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menolongnya. La tungsorun. Maksudnya gini, kalau kalian tidak istiqomah, kemudian kalian ngeblok kepada orang-orang yang tidak beriman, kalau kalian ngegrup bersama orang tidak beriman, asyik dengan mereka, maka ingatlah, api neraka akan engkau rasakan. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Nah, kemudian setelah ada rambu-rambu yang difahami oleh akal, istiqomah itu kayak begitu, jangan kau miring kepada kebatilan, jangan cenderung bersama orang-orang zalim, maka baru masuk dimulai dari mana prakteknya. Wa aqimus sholata. Sehingga termasuk untuk mengetahui orang munafik atau tidak adalah dengan salat. Wa aqimus sholata. Salat. Laksanakan salat. Tarafayin nahari wa zulafan minal laili. Tarafayin nahari di ujung hari. Ujung hari itu salat subuh dan salat asar sama zuhur. Itu di ujung. Karena zuhur itu waktunya juga miring sampai asar, sampai bukan waktu, sebab waktu zuhur memang dimulai dari di saat matahari di atas kepala kita, cenderung sedikit setelah istiwa baru itu masuk waktu zuhur. Tapi memanjang sampai di ujung hari. Yaitu, jadi ini dimaknai oleh para ahli tafsir sebagian apa? Ahli tafsir mengatakan laksanakan salat di pagi waktu salat subuh. Salat subuh.
Kemudian di ujung sore sholat duhur sama asar. Wa zulafan minal laili, dan di sebagian waktu malam. Di waktu malam. Nah, itu adalah maghrib dengan isya. Jadi asalnya sholat 5 waktu. Dari mana keterangan ini diambil? Ya dari hadis dong. Kan hadis Nabi menjelaskan Al-Quran. Hadis Nabi menjelaskan Al-Quran. Nah ini sholat. Kita harus peduli dengan sholat, karena dengan sholat inilah orang akan terjaga keimanannya. Bahkan tanda kemunafikan adalah kalau orang sudah meninggalkan sholat. Bahkan di perjanjian antara ikatan antara kita dengan umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad adalah sholat. Yang meninggalkan sholat dianggap keluar. Dan dianggap keluar ini para ulama berbeda. Sebagian mengatakan keluar dari iman seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jumhur mengatakan keluar adalah keluar dari jalur benar, maka dia melakukan dosa gede. Hukumannya sama antara yang mengatakan keluar dari iman atau yang tidak keluar dari iman, hukumnya sama, yaitu dipenggal lehernya. Na'udzubillah. Karena sholat ini besar, urusan agung. Maka jangan sampai ada di antara kita yang begitu mudah meninggalkan sholat. Dan karena sholat adalah masalah besar, maka Allah pun permudah di dalam melaksanakannya. Dipermudah di dalam melaksanakannya. Sangat mudah melaksanakan sholat. Tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Karena saat istimewa seorang hamba menghadap kepada Tuhannya Allah Jalla Jalaluhu. Yang bisa berdiri, berdiri. Nggak bisa berdiri boleh duduk. Nggak bisa duduk boleh baring. Nggak bisa baring boleh telentang. Dan seterusnya. Nggak ada air boleh tayamum. Mudah sholat. Nggak ada orang yang tidak bisa sholat. Sampai sholat dengan isyarat dengan pelupuk matanya karena nggak bisa yang lain. Menjalankan sholat dalam hatinya. Insya Allah. Nggak ada yang susah. Bahkan kalaupun tidak ada baju suci, ternyata boleh yang tidak pakai suci. Namanya sholat menghormat waktu. Karena saat indah dengan Allah itu nggak boleh diputus. Bagi para kekasih Allah adalah saat indah. Dimulai dari imamnya kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kegelisahan dan sebagainya, Nabi, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal arihna. Kapan sholat tiba? Jadi hiburan bagi Nabi, qurrat ain, kesejukan hati Nabi adalah fis salat. Di dalam melaksanakan sholat. Dan mari, makanya ini termasuk satu ukuran barometer, tanda bahasanya kalau orang itu imannya kuat, maka dia akan rindu melakukan sholat dengan ketenangan, dengan tenang, senang, nyaman. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Ini kaidah, rumus sekaligus motivasi. Kaidahnya sederhana. Siapa yang berbuat dosa agar diampuni Allah, nggak cukup minta ampun, lakukan kebaikan. Ini berlaku dalam segala. Ini kaidah, harus begitu. Tanda tobat pun akan lakukan kebaikan. Dulu sering mencuri, lalu tobat. Bagaimana ini? Ya jangan mencuri. Lalu bagaimana? Saya mencuri nggak jelas orangnya di mana, saya nyopet nggak bisa kembalikan. Kalau dulu engkau pernah banyak mencuri, maka sekarang berbuat baiklah, banyak memberi sedekah. Suatu ketika ada seorang pembuat film sadar dan tobat dia. Lalu bertanya, saya punya film tuh malu saya melihatnya. Cuman saya sekarang hijrah dan itu ditarik nggak bisa karena sudah dimiliki oleh seseorang dan akan dijual terus. Saya dosa terus ngalir nih, gimana tobat saya? Kaidah ini berlaku. Al-hasanat, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Seperti engkau dulu berapa banyak membuat film jelek, seperti engkau membuat 10 film jelek, buatlah 10 film yang baik dengan cara yang baik yang membawa orang kepada kebaikan. Ada orang, saya dulu berada di akidah sesat, kemudian saya menjerumuskan 100 orang. Jawabannya, seperti engkau dulu pernah menjerumuskan 100 orang, maka berusahalah sekarang untuk menyadarkan 100 orang. Jadi terus begitu ditumpangi. Jadi kejelekan yang dilakukan itu, tanda tobat yang sesungguhnya ditumpangi dengan hasanat. Makanya menjadi innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tapi tidak boleh ngentengin. Maksudnya kalau kita banyak melakukan kesalahan agar diampuni Allah, ayo melakukan kebaikan. Jangan salah faham. Saya akan berbuat jelek dulu deh, nanti saya akan berbuat baik.
Itu kurang ajar kepada syariat. Karena bisa saja orang begitu. Bukankah al-hasanat yudhibna sayyi'at? Saya akan berbuat jelek aja lah, nanti berbuat baik. Nggak begitu. Itu kurang ajar dengan syariat Nabi SAW. Karena kalau sayyi'at itu kalau dalam bahasa, kalau kita dalam obrolan sederhana, kalau kejelekan itu ikhlas nggak ikhlas pokoknya dicatat. Tapi kalau kebaikan kan ada syaratnya. Bisa jadi kebaikan yang dilakukan nggak bisa menutup, karena kebaikannya juga kejahatan yang tersembunyi di balik itu semuanya. Nggak menutup. Kalau kebaikan yang sesungguhnya maka akan menutup. Tobat yang sesungguhnya, menyesal sesungguhnya, beribadah baik sesungguhnya akan menghapus dosa. Tapi kalau orang yang berbuat dosa dulu baru nanti akan berbuat baiknya bukan karena Allah, bukan sesungguhnya itu. Maka karena tidak sesungguhnya nggak akan diterima. Setelah nggak terima gimana bisa menghapus? Yaitu bahasa sederhananya, ya jangan, tapi jangan ngentengin. Ini berlaku bagi orang yang sudah melakukan kesalahan agar bisa diampuni Allah. Ayo segera melakukan kebaikan. Fa innal hasanati yudhibna sayyi'at. Bukan orang yang belum melakukan kejelekan lalu ingin melakukan kejelekan, lalu nanti biar saja nanti saya melakukan kebaikan. Banyak bahayanya, belum tentu dia bisa melakukan kebaikan. Jangan-jangan sebelum tobat sudah mati. Kemudian kejelekan pasti dicatat oleh malaikat dan diterima, maksudnya sudah masuk rekening buruk, tapi kebaikan belum tentu. Syaratnya harus ikhlas. Bahkan dengan apa dia berbuat baik, bajunya halal atau tidak, tempat ibadahnya halal atau tidak, makanannya halal atau tidak, ini perlu syarat. Ngentengin innal hasanati yudhibna sayyi'at, sudahlah, yang penting kita, ya kalau kita banyak dosa ya banyak baik, berbuat baik, dosanya tetap jalan. Nggak begitu rumusnya. Siapapun yang pernah merasa dirinya terpeleset dalam dosa, hendaknya bergegas melakukan kebaikan. Seperti itu. Nah, kebaikan-kebaikan ini dimulai dari kebaikan yang paling agung, yaitu al-imanu. Coba. Al-imanu apa? Al-imanu itu menghapus sesuatu kejahatan yang paling besar, al-kufru. Kekafiran, mana kejahatan lebih daripada kekafiran? Ternyata cukup seorang hamba beriman, asyhadu an la ilallah, dari orang kafir, langsung al-islamu yajubu ma qablah, terhapus semuanya dosa yang masa lalu. Dengan Allah ternyata mudah, tapi syaratnya serius dengan Allah, benar-benar dengan Allah, tulus dengan Allah. Sehingga al-jum'ah ila al-jum'ah, hari Jumat ke salat Jumat menghapus dosa, Ramadan ila Ramadan penghapus dosa, umrah ila umrah penghapus dosa. Idza tudibatil kabairu, itu asalkan dosa besar ditinggalkan. Kalau dosa besar harus ada khusus cara bertobatnya. Dosa kecil itu, tapi dosa kecil pun jangan diremehkan, sebab kecil diremehkan jadi bukit, bisa jadi gunung dosa. Dan dosa besar harus tobatnya khusus, seperti halnya perzinahan. Jika diketahui oleh negara, oleh pemerintahan, oleh hakim, hendaknya dirajam dan sebagainya. Kalau tidak, tobat yang benar kepada Allah. Kalau tidak diketahui oleh siapapun, menyesal. Mabuk pun juga dosa besar. Meninggalkan sholat dosa besar, harus. Jika itu dosa besar, untuk diampuni oleh Allah harus ada tobat khusus, penyesalan yang khusus. Kemudian setelah ada penyesalan yang khusus, baru amal-amal baik ini akan menghapus dosa. Adapun dosa kecil tidak ada tobat khusus, asalkan tidak mengentengkan akan diampuni oleh Allah. Beda. Dosa gede akan diampuni oleh Allah bersama kebaikan yang kita lakukan, dengan catatan ada kesadaran dan penyesalan kalau itu dosa gede dan dia minta ampun. Kalau dosa kecil akan diampuni oleh Allah biarpun tanpa dibarengi dengan tobat tersebut, tapi syaratnya tidak meremehkan dosa kecil, maka Allah akan hapus. Dengan wudhu akan terhapus. Yang penting tidak meremehkan. Karena kenapa kok kalau meremehkan tidak diampuni? Sebab kalau meremehkan jadi dosa gede, karena dosanya dosa meremehkan hukuman Allah. Sebab meremehkan dosa ini kurang ajar. Kita dengan Allah Sang Khalik Jalla Jalaluh, wong kita dengan sesama manusia saja nggak pantas kok ngeremehkan kesalahan. Biarpun orang itu sangat mencintai kita, pernah kita hadirkan contoh di sini seorang anak yang sangat disayangi oleh ibunya sama ayahnya, dimanja berlebihan, masya Allah, semua perilakunya bapak ibunya nggak akan marah. Tapi kita ngelihat dia akan nek, kenapa? Dia bawa senapan.
lampunya ditembak, cedet, cedet, cedet. Bawa batu, lemarinya dipecahin. Kenapa kau gitu, nak? Abah saya sayang dengan saya. Lemarinya langsung dirobohin, pot-pot bunga dihancurin. Nah, orang lihatnya anak pak, dia biarpun bapaknya memaafkan, tapi dia kurang ajar, meremehkan kesalahan. Ini sesama manusia, seorang anak dengan orang tuanya pun kan hamba dengan hamba. Bagaimana kita meremehkan dosa dengan Allah? Dzalika dzikra lidzakirin. Semuanya ini akan berarti dan akan menjadi sebuah peringatan. Peringatan itu apa sih? Kalau kita tahu peringatan, kita tidak tahu tanda. Orang punya mobil baru nggak pernah ngerti, ada nyala lampu, cuma dipikir nyala biasa saja, terus dipakai, akhirnya tentunya ada kebakar setelah perjalanan jauh. Padahal itu sinyal itu menunjukkan bahwasanya tolong segera diisi apa, olinya diisi apa. Ada tanda, alarm tanda. Tanda itu baru berarti bagi siapa? Bagi yang mengerti tanda apa saja. Ada jalur ke rumah ini, mau pergi ke Majalengka, ini ke Indramayu. Sudah ada pelangnya, kiri Majalengka. Dia nggak paham rambu. Terus, mau kemana dia? Sesat. Jadi, peringatan itu akan berguna untuk siapa? Lidzakirin. Ini kita buat contoh dalam urusan kebiasaan. Makanya, berusaha untuk menjadi orang mengerti itu, baru nanti akan paham itu sebuah peringatan. Itu apa sih tandanya? Masih ingat waktu dia belajar SD, kalau lampu merah begini, lampu hijau begini, lampu kuning begini, kemudian ada gambar orang begini, itu kita ada orang nyebrang jalan dan sebagainya. Itu kan kita belajar tidak tahu. Kalau ada P di street berarti nggak boleh parkir. Coba yang nggak tahu parkir di situ, tilang polisi. Jadi peringatan itu akan baru berarti bagi lidzakirin. Semua peringatan, termasuk peringatan yang sangat agung yang dihadirkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Nah, ini nggak akan berguna kecuali bagi orang yang lidzakirina, yang selalu dengan penuh kesadaran mengingat, tahu kalau ini adalah peringatan. Nah, untuk tahu kalau ini peringatan itu bagaimana? Ada dua tuntutannya. Yang pertama mengerti isinya, yang ketahui siapa yang membuat. Coba kalau kita ngelihat rambu-rambu itu karena tahu yang membuat polisi, dia tahu jalan, makanya saya percaya ke kiri Majalengka, dan ini diresmikan oleh negara. Nggak mungkin ada tulisan belok ke kiri Majalengka lalu salah lalu ke Jogja, nggak ada itu. Karena yang membuat adalah siapa? Pak polisi, dan ini jelas. Jadi, dan saya tahu ke arah ke sana. Makanya orang paham Al-Quran kalau tidak menyadari betul bahasanya siapa yang menurunkan Al-Quran, nggak berarti bagi dia, menjadi orang-orang munafik. Bukan dzakirin. Jadi dzakirin dituntut dua, tahu, ngerti, faham, dan yakin ini dari Allah Jalla Jalaluhu yang maha tahu tentang kemaslahatan kita. Maka dia matui. Sama urusan kita dengan polisi. Ada gambar begini berarti kan ada jalan naik turun, tentunya dia nggak peduli, bablas dia ke jurang. Atau dia faham, dia ngerti, dan yakin bahwasanya itu benar daripada polisi, ini tulisan Pak polisi dari pemerintah diresmikan di jalan. Cuman dia nggak waspada, jebur jurang juga, kan ada orang begitu. Nah, ini. Jadi dituntut dia faham, kemudian dia meyakini siapa yang membuat. Kemudian setelah itu ada kesadaran di saat kita menjalaninya. Ini adalah bagaimana kita beragama tuh seperti itu. Maka nggak cukup kita belajar agama itu adalah faham, mengerti, tidak. Maka ayo dengan Allah, dengan penuh kekhusyuan menghadap kepada Allah. Nah, di dalam segala kebaikan ini dituntut untuk bisa tahu perlu waktu, untuk iman perlu belajar, sehingga di sini dituntut kesabaran. Nggak bisa sabar dulu, tahu dulu, jangan jalan dulu, ntar mau dikasih pengarahan sama Pak polisi, ini jalannya begini loh ya, ini jalannya beda, nanti rambunya begini, harus. Nah, maka kita harus, kemudian di saat menjalankannya harus hati-hati, jangan sampai kita kelewat, nggak melihat itu rambu dan sebagainya. Nah, begitu dengan Al-Quran, dengan petunjuk dari Allah SWT, maka ditutup dengan wasbir, lanjutannya sabar. Kamu harus sabar, ada kesabaran di dalam memahami, meyakini, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah
atas dasar kesabaran, dengan keistiqomahan, yakin dari Allah, sehingga kita akan berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang dianggap amalnya tidak sia-sia. Sebab ada orang beramal tapi tidak menyadari itu karena Allah, sehingga amalnya hanya sekedar amal begitu saja, berguna di dunia tapi tidak berguna di akhirat. Sehingga fasbir, ini perlu kita kesabaran di dalam melakukan itu semua. Untuk bisa istiqomah perlu kesabaran. Istiqomah dalam makna yang luas. Untuk bisa melakukan sholat yang benar perlu kesabaran. Untuk melakukan kebaikan karena setelah melakukan perlu kesabaran. Sebab orang yang biasa dengan kemaksiatan, apalagi nyaman dengan kemaksiatan, apalagi masih dalam berjaya-jayanya dia untuk bisa melakukan kemaksiatan, Masya Allah, untuk meninggalkan kemaksiatan, berat. Orang yang minum minuman keras dalam keadaan dia masih sehat suruh berhenti, berat. Beda yang sudah paru-paru hancur suruh berhenti, beda. Maka itu perlu kesabaran. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam melakukan kebaikan, sabar untuk istiqamah. Kalau sudah kita itu semuanya kita lakukan dengan penuh kesabaran, sabar untuk mengerti semuanya, memahami, mengamalkannya, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah la yudhi'u, Allah tidak akan menyia-nyiakan ajral muhsinin. Bukan ajrok. Jadi domirnya diubah menjadi domir gaib, jamak. Wasbir fa innallaha yudhi ajrok. Mereka kan enak kan begitu Mas. Akhir ada satu mana. Maka dalam amal itu hendaknya memang seperti itu, ikhlas. Bukan ditampakkan. Jadi kalau ahli tafsir itu memahami isyarat-isyarat, makna-makna lafaz-lafaz. Muhsinin adalah domir muhsinin adalah domirnya hum, bukan engkau. Gaib. Jadi dalam beramal yang ikhlas, penuh kesabaran, dan dengan keikhlasan itulah yang akan tidak disia-siakan Allah, yang artinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita semuanya belajar bagaimana kita bisa istiqomah, dalam arti tetap di dalam rel Allah, jalan Allah, berusaha. Kalaupun kita akan kepleset, manusia, tapi kita harus segera naikkan kaki kita ke rel tersebut. Kalau kita sudah mulai jalannya lurus, ayo kembali. Kalau jalannya belok, kita kembali ke jalan lurus. Terus jadi istiqomah tuh kayak begitu. Mau belok, lurus lagi, belok. Dan ini perlu kesabaran. Dan ketahuilah apa yang kita lakukan dari kebaikan ini, asalkan benar, maka ini akan menghapus semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan itulah kasih sayang Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang tulus, serius dalam istiqomah, tabah dalam menjalani kebaikan. Kemudian dia berusaha menyadari kesalahannya untuk bisa dihapus oleh Allah, maka Allah akan menghapus itu semuanya. Karena apa? Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah dan tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang telah berbuat baik. Allah Maha Kasih dan Allah Maha Pemurah. Wallahu a'lam bissawab.